Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nurul Rashidah dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan Universitas Trisakti Bekasi akan mempresentasikan materi mengenai zakat, yaitu dari mata kuliah untuk tugas mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Di sini ada pertanyaan, yaitu bagaimana sih pengenaan zakat terhadap seseorang dari nisab dalam setahun dan siapa saja golongan yang berhak mendapat zakat tersebut. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang zakat. Zakat itu adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Nah, lalu yang dikeluarkan itu apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan. Zakat juga termasuk salah satu rukun Islam yang zakat itu ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau asnaf. Lalu zakat itu berasal dari kata zakat yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Makna tumbuh dalam arti zakat ini menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta dari dan pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci di sini menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan, dan pensuci dari dosa-dosa. Nah, zakat ini dinamakan zakat juga karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Dalam Al-Quran disebutkan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Nah, di sini ada syarat dikenakannya zakat atas harta. Harta yang pertama, harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Yang kedua, harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Yang ketiga, harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Keempat, harta tersebut mencapai nisab sesuai jenis hartanya. Yang kelima, harta tersebut melewati haul. Dan yang keenam, pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Di sini ada 8 golongan orang yang menerima zakat. Yang pertama ada fakir. Fakir itu adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang kedua itu ada miskin, yaitu mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya. Yang ketiga amil. Amil adalah mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan harta. Maksudnya zakat. Yang keempat itu ada mualaf. Mualaf adalah mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Yang kelima ada rikob. Rikob itu adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam ada ghorimin, yaitu mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. Yang ketujuh ada fisabilillah, itu mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Yang kedelapan, yang terakhir, yaitu ada ibnu sabil, itu mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Nah, di sini ada jenis zakat. Jenis zakat itu ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, yang kedua ada zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Lalu di sini zakat mal terdiri dari beberapa zakat ya. Yang pertama itu ada zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya. Nisab zakat emas itu sebesar 20 dinar emas atau sekitar 85 gram dengan haul selama 1 tahun dan kadarnya 2,5%.
Nah, jadi contohnya misalkan kayak emas pada saat ini sekitar 800 ribuan, bila dikali dengan 85 gram itu sekitar 65 juta. Nah, apabila 60 kita mempunyai emas sebesar 85 gram dengan rupiahnya sebesar 65 juta, lalu sudah mencapai haul selama setahun, kita wajib membayarkan zakat sebesar 2,5% dari 65 juta tersebut, yaitu apabila dihitung yaitu sebesar 1,7 juta. Itu zakat yang wajib kita bayarkan. Lalu ada zakat uang dan surat berharga lainnya. Nah, zakat yang dikenakan atas uang dan harta yang disertakan dengan uang dan surat berharga lainnya ini sama seperti nisabnya dengan emas, yaitu 85 gram emas dengan kadar zakat atas uang dan surat berharga itu sebesar 2,5% juga. Zakat perniagaan juga mencapai nisabnya sama seperti emas, yaitu 85 gram dengan kadar zakat perniagaan sebesar 2,5%. Lalu ada zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Nisab zakat itu sebesar 653 kg gabah. Kadar zakat dengan kadar zakatnya 10%. Apabila tadahnya itu airnya itu dari hujan, dan 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya. Lalu ada zakat peternakan dan perikanan. Nah, kalau zakat peternakan dan perikanan itu nanti akan ada slide selanjutnya yang akan dijelaskan. Nah, untuk unggas dan ikan nisabnya sama dengan emas. Lalu ada zakat pertambangan. Zakat pertambangan juga sama nisabnya dengan emas. Nah, ini zakat peternakan yang lain, yang tadinya ya. Contohnya kayak kambing dan domba. Kalau kambing dan domba itu wajib dizakatkan apabila memiliki 40 ekor kambing atau domba, yaitu dengan misalkan 40 sampai 120 ekor wajib zakat 1 ekor kambing 2 tahun atau domba 1 tahun. Nah, apabila 121 sampai 200 ekor domba atau kambing itu wajib zakat 2 ekor kambing atau domba. Selanjutnya setiap jumlah nambah 100 ekor, zakatnya nambah 1 ekor kambing atau domba gitu. Nah, ini kalau zakat unta bisa dilihat ya tabelnya di sini. Misalkan zakat dia punya jumlah untanya itu sekitar 10 sampai 14. Berarti zakat itu 2 ekor kambing. Misalkan makanya jelas di sini untuk zakat unta. Lalu di sini ada zakat sapi dan kerbau. Di sini juga sudah ada tabel datanya, jadi bisa dilihat langsung. Misalkan kayak jumlah sapinya itu sekitar 30 sampai 39. Itu bisa dapatnya 1 ekor sapi jantan atau betina babi. Nah, lalu selanjutnya seperti itu. Jadi belum selesai mengenai zakat. Nah, di sini ada zakat perindustrian, yaitu sama nisabnya dengan emas. Lalu ada zakat pendapatan. Zakat pendapatan dan jasa. Nisabnya sama seperti emas atau beras 524 kg atau gabah 653 kg dengan kadar zakat 2,5%. Lalu ada zakat rikas, yaitu zakat atas temuan dengan kadar zakat 20% dengan nasabnya setara emas. Nah, zakat rikas ini atau harta temuan itu tidak disyaratkan adanya nisab gitu. Jadi kadar zakat rikas itu sebesar setengah 1/5 atau 20%. Lalu di sini ada syarat zakat mal dan zakat fitrah. Itu pertama zakat mal itu satu, harta yang dikenakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua syaratnya milik penuh, halal, cukup, nisab, dan haul. Yang ketiga syarat haul tidak berlaku untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pendapatan, jasa, serta zakat
berbekas. Yang kedua, zakat fitrah. Syarat zakat fitrah itu satu, beragama Islam. Dua, hidup pada saat bulan Ramadan. Dan yang ketiga, memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam hari dan hari raya Idul Fitri. Sekiranya segitu aja penjelasan saya mengenai zakat dan bagaimana nisab serta haulnya, serta siapa saja orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini dapat dimengerti dengan mudah dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.